episode malam ini, Aditya pun juga sampai bilang kalau Aditya nggak akan membantu biaya sepeser pun. Ya, lagi dan lagi nggak peduli juga toh. Ibaratnya masih ada Bu Cynthia juga lah ya, yang nggak akan terlalu bikin pusing bagi Aurel itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, ya mau gimana teman-teman ya, Adityanya pun juga nggak pernah bisa dikasih contoh. Ketika ada musibah yang menimpa Aurel, kan harapannya adalah Dikta nih mau berubah, Aditya mau berubah maksudnya sorry. Terus juga mau care lagi sama Dikta, tapi care yang lebih jujur, care yang lebih memang apa adanya, bukan cuma karena ada pengen cari muka depan Aurel atau Cynthia lah. Jadi ya intinya pengen tuh kayak begitu gitu loh. Bagaimana Aditya yang pada akhirnya betul-betul mau untuk berubah. Tapi entah bagaimana ceritanya, ya kita pun juga bisa melihat sendiri. Di episode kemarin saya tuh kayak gak bisa berubah, gak mau berubah, gak peduli akan apapun itu. Bener-bener gak mau berubah, pokoknya tuh serba gak mau lah. Dan hal ini yang pada akhirnya membuat kita pun juga jujur sebagai orang yang pada akhirnya menyaksikan betul bagaimana sifat Aditya dari awal sampai sekarang. Ini pun juga gak ngerti nih teman-teman. Bahkan Aurel pun juga bingung. Ini tuh si Aditya nih maunya apa tuh gak jelas gitu. Pengen anak-anaknya nurut sama Aditya, tapi Adityanya sendiri pun juga kayak gak mampu bersikap gitu loh. Kan pada akhirnya penilaian tuh harus objektif ya, dan harus bisa kelihatan lah penilaiannya. Dan kalau dipikir-pikir, ya memang Aditya ini memang gak layak dihormati untuk saat ini oleh anak-anaknya. Kan harusnya ya, anak nih baru sadar. Dikta pun juga baru ngebuktiin kalau Dikta nih gak pernah punya selingkuhan, pengen nikah, pengen tunangan dan sebagainya macamnya. Tapi tiba-tiba dimarahin, dibenci, seperti dilarang dan lain sebagainya macamnya. Terus nyuruh Ivan juga buat ngegagalin semuanya. Nanti Marsha pun juga bakal ikut Andi lagi dan lain sebagainya macamnya. Coba bayangin gimana Aurel mau percaya coba. Kenzo aja ngelihat Aditya nih sampai bingung sendiri teman-teman. Kasihan sama Aurelnya kan ya. Kenzo sebagai kakak kan nggak pengen Aurel nih sampai terganggu dengan banyak hal. Maksudnya kalau memang masalah datang nih ya udahlah buat Kenzo aja. Tapi jangan buat Aurel. Karena kasihan, Aurel ini tuh anak perempuan gitu loh. Kenzo aja tuh jauh lebih dewasa ya. Jauh lebih mengerti bagaimana kondisi baik itu fisik dan mental adiknya. Sedangkan Aditya nih, ya teman-teman lihat aja nanti di episode malam ini kayak gimana. Nyebelin teman-teman. Kayak gak pernah mau berubah. Pokoknya susah lah. Bener-bener gak mau bisa menerima anak itu seperti apa. Padahal simpel ya. Biarin dulu Aurel ini sembuh, biarin dulu bertunangan dulu, kan masih tunangan juga, belum nikah gitu loh. Jadi kenapa ditakutin juga gitu ibaratnya. Toh harusnya kan Aditya tahu Dikta ini tuh orang yang tepat gitu loh. Kenapa tiba-tiba ngelarang itu tadi? Karena ngerasa benci sama Bu Cynthia, karena Bu Cynthia udah gak lagi bekerja sama secara perusahaan, dan juga Bu Cynthia gak bisa menerima cintanya Aditya. Jadi Adityanya malah tantrum, marah-marah, sehingga kayak ngeblok gitulah bagaimana seharusnya Aurel tuh bersama dengan Dikta, kayak gak boleh aja. Terus nunjuk Ivan, yang mana udah jelas Ivan ini tuh gak punya apa-apa. Ivan ini tuh cowok pemalas teman-teman, judol, pinjol, apa yang bisa diharapin dari laki-laki seperti itu? Gak punya masa depan gitu loh. Sedangkan Dikta jelas mandiri, punya kafe sendiri dan lain sebagainya macamnya. Bahkan bisa dikatakan Dikta nih jauh lebih dewasa gitu. Sedangkan Ivan nyusahin. Ujung-ujungnya kalau sama Ivan nih pasti terlibat lagi hutang, ada masalah duit lagi pasti. Karena memang cowok yang tipikal yang seperti Ivan nih susah buat berubah. Susah sekali teman-teman. Bahkan bisa dikatakan hampir mustahil. Kecuali dari kesadaran sendiri. Dan anehnya tuh didukung gitu loh. Kan gak masuk akal ya. Kok bisa ada orang tua lebih memilih menjodohkan anaknya dengan orang yang udah jelas-jelas belangsak gitu ya, udah jelas-jelas gak punya masa depan, tapi disetujui hanya karena tantrum dan sakit hati. Itu aja tuh udah gak objektif tuh. Udah gak make sense kan alasannya. Nah makanya
Hal ini yang pada akhirnya bakalan membuat Aurel pun juga makin benci kepada Aditya, makin gak respect kepada Aditya, karena mau bagaimanapun juga yang diinginkan Aurel itu cuma simple. Aditya stop untuk playing victim dan marah-marah gak jelas dan ngelarang-ngelarang yang gak jelas. Udah, simpelnya kayak begitu aja. Gak mikirin yang lain kayak gimana. Udah kayak begitu aja, simpelnya. Dan inilah yang pada akhirnya membuat membuat Aurel pun juga berharap banget sebetulnya bapak ini bisa berubah. Toh ya namanya juga anak, pas pernikahan tuh pengen tetap ada bapaknya juga kan teman-teman. Tapi ya mau gimana, Adityanya aja kayak begini. Makanya nih heran banget ya, Aditya ini harus dikasih apa dulu gitu, hukuman apa dulu supaya bisa sadar, supaya bisa memaklumi kalau anak ini tuh lagi pengen sendiri dulu gitu loh. Lagi pengen tenang dulu, pengen cool down dulu, pengen menenangkan diri gitu, nggak mau diganggu dulu gitu. Tapi susah kayaknya, Adityanya orangnya kayak begitu, nggak mau ngalah, sama anak sendiri pun juga nggak mau ngalah, sama anak sendiri pun juga kayak nggak mau tahu, harus nurut semua sama Aditya. Ya kalau Adityanya pun juga benar nggak jadi masalah. Ya kalau Adityanya pun juga memang bapak yang baik nggak jadi masalah. Tapi ini kan kebalikannya, ngasih contoh yang nggak bagus. Bayangin ngelihat Aditya foto nyabu Cynthia diciumin sama Aditya, itu kan memalukan teman-teman, memalukan banget. Itu aja tuh Aurel masih jijik ngebayangin hal itu, ditambah kelakuan Aditya kayak begini. Coba bayangin gimana Aurel nggak muak kan. Makanya nggak heran kalau Dikta sama Aurel ini bakal kawin lari pasti. Kalau selama Aditya ini pada akhirnya nggak bisa berubah sikapnya, nggak bisa support dan masih tetap mengganggu Dikta dan juga Aurel lewat Ivan, udah, Ivan, Aditya harus bersiap-siap. Dikta udah pasti bakal nikah sama Aurel dan kawin lari. Jadi ya sekarang pilihannya ya tinggal itu tadi teman-teman. Aditya mau berubah, mau ngikutin semua apa yang dimau Aurel, atau masih pengen tetap egois, itu aja. Kalau masih pengen tetap egois ya mau sampai kapanpun juga ya nggak akan kemana-mana. Ujung-ujungnya ya bakal di situ-situ aja, kurang lebih seperti itu.